Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak, Ibu, para pemirsa sekalian rahimakumullah. Bagaimana diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam rahmatan lil alamin. Dan dengan rahmat Allah taala setiap tahunnya Allah syariatkan 2 hari raya, yang mana 2 hari raya tersebut pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang juga disebut dengan hari raya kurban. Yang kedua adalah Idul Fitri yang mengiringi puasa Ramadan. Setelah selesai menjalankan puasa Ramadan, sebelum sholat Id, ke lapangan agama Islam mensyariatkan zakatul fitri. Berikutlah pada kesempatan kita pada kesempatan ini akan kami sampaikan sedikit pembahasan tentang masalah zakat fitri. Ada beberapa hadis berkaitan dengan kewajiban tentang zakat fitri. Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri, tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafat, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan dari perkataan yang keji. Wa dhu'matan lil masakin, dan sebagai makanan yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang membayarkannya setelah sholat Id, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Yani bukan zakat fitri, bukan sedekah fitri. Hadis ini dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, yang hasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, menunjukkan tentang kewajiban zakat fitri bagi kaum muslimin. Juga menunjukkan hikmah syariat zakat fitri, yaitu untuk menyempurnakan puasa seseorang, karena orang yang berpuasa kadang-kadang melakukan atau mengucapkan perkara yang tidak pantas. Berikutlah zakat fitri ini diantara hikmahnya adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perkara laghun, perkara yang sia-sia, perbuatan, perkataan yang sia-sia. Demikian pula dari perbuatan rafath, perkataan yang keji, yang kotor, yang tidak pantas, yang kadang-kadang diucapkan seseorang. Demikian pula di antara hikmah zakat fitri ini adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini berarti sebagaimana pendapat sebagian ulama bahwa zakat fitri ini dikhususkan bagi fakir miskin. Kemudian waktu membayarkannya, menunaikannya adalah sebelum sholat Id. Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima, zakat fitri yang diterima, yang sesuai dengan hikmah-hikmahnya. Adapun barang siapa yang memberikan setelah sholat Id, maka itu sedekah biasa. Itu termasuk kebaikan, itu termasuk sedekah, akan tapi bukan sedekah fitri, bukan zakat fitri.
Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri. Sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri, Allah wajib, Nabi SAW wajibkan atas budak dan orang merdeka. Wadzakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Wassaghiri wal kabir, anak kecil dan orang tua. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi SAW merintahkan agar dibayarkan sebelum keluar menuju salat. Hadis ini muttafaqun alaih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitri diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ukuran satu sa'. Yang mana satu sa' itu adalah takaran. Adapun apabila ditimbang, maka benda satu dan yang lainnya kadang-kadang berbeda-beda. Adapun ukuran yang masyhur terkenal di Indonesia dengan beras umpamanya makanan pokok, maka itu sekitar 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Kemudian kewajiban ini diwajibkan bagi budak dan orang merdeka. Bagi budak yang membayarkan adalah tuannya, majikannya. Demikian pula diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Dan diwajibkan bagi anak kecil dan orang tua. Anak kecil tentu orang tuanya yang bertanggung jawab membayarkannya. Dan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Dan perintah Nabi SAW agar zakat fitri dikeluarkan sebelum menuju salat. Ini adalah waktu terbaik, yakni sebelum menuju sholat. Walaupun boleh dimajukan sehari 2 hari sebelumnya. Dari hadis-hadis ini dan dari hadis yang lain disebut dengan sedekah fitri. Juga disebut dengan zakat Ramadan atau sedekah Ramadan. Artinya adalah sedekah yang wajib ditunaikan dengan sebab fitri atau berbuka dari puasa Ramadan. Jadi itulah zakat ini berkaitan dengan berbuka di bulan Ramadan, yakni setelah kaum muslimin mengakhiri puasa. Kemudian hikmahnya sebagaimana telah kita sebutkan di atas tadi, bahwa hikmah zakat fitri antara lain adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang sia-sia, dari perkataan yang keji. Demikian pula sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang hukumnya. Zakat fitri diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah hukumnya wajib, dan sebagian ulama menyatakan tidak ada beda pendapat dalam hal ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, beliau mengatakan telah bersepakat semua ulama yang kami menghafal ilmu darinya bahwa sedekah fitri itu wajib. Demikian pula hal ini ya tidak ada beda pendapat. Kemudian siapa yang mengeluarkan zakat fitri ini? Dalam hadis-hadis di atas disebutkan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin.
Sehingga umat Islam wajib untuk mengeluarkannya. Baik dia itu orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, ya, kecil atau tua, bahkan kaya atau miskin, apabila mampu menunaikannya. Mereka itulah ada dua syarat wajib yang disebutkan ulama. Pertama, dia itu orang Islam. Yang kedua adalah mampu. Adapun ukuran kemampuan menurut mayoritas ulama, yakni jumhur ulama dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu bagi orang yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya untuk satu malam Id dan siang besoknya. Barang siapa yang memiliki kelebihan dari itu, maka dia mampu untuk membayar zakat fitri. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, pendapat yang lebih benar. Kemudian, bagaimana tentang janin yang masih berada dalam kandungan? Apakah juga diwajibkan membayarkannya oleh orang tuanya? Perlu diketahui bahwasanya di antara kebiasaan salafus saleh, para sahabat, mereka juga biasa memberikan sedekah fitri bagi bayi yang dalam ada kandungan. Disebutkan oleh Imam Abu Qilabah rahimahullahu taala dalam riwayat Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Imam Abu Qilabah mengatakan mereka biasa memberikan sedekah fitri, termasuk memberikan dari bayi yang di dalam kandungan. Yaitu bayi dalam kandungan juga dihitung oleh orang tuanya. Tetapi kandungan bayi di sini, yang masih dalam kandungan di sini, janin di sini, yakni yang sudah berumur 4 bulan ke atas, yaitu sudah ditiupkan roh padanya. Demikian pula diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga mengeluarkan zakat fitri dari janin yang masih ada dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa di kebiasaan salafus saleh juga mengeluarkan untuk janin di dalam kandungan yang sudah berumur 4 bulan, walaupun itu tidak diwajibkan. Kemudian, bahwa kepala rumah tangga, dia yang mengeluarkan untuk orang-orang yang ditanggung, untuk istrinya, untuk anaknya, dia yang mengeluarkan. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama, berdasarkan hadis riwayat Imam, berdasarkan sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqatil fitri anis saghir wal kabir wal hurri wal abdi mimman tuwaminun. Rasulullah SAW telah mewajibkan sedekah fitri atas anak kecil, orang tua, kemudian orang merdeka, para budak, orang-orang yang kamu tanggung. Sehingga suami yang membayarkan zakat fitri untuk orang-orang yang ditanggung. Kemudian apa wujudnya? Sedekah fitri wujudnya adalah makanan pokok bagi daerah yang ditempati orang tersebut. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan pendapat para ulama yang lain berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Nabi merintahkan untuk mengeluarkan dari korma, dari syair, dari gandum. Ya, ini adalah makanan pokok di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi SAW sudah ada mata uang, sudah ada dinar, sudah ada dirham,
Tetapi Nabi dan sahabatnya tidak membayar zakat fitri dengan mata uang. Mereka itulah karena ini adalah ibadah, maka kita mengikuti apa yang dituntunkan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu dengan membayar dengan makanan pokok. Kalau di negeri kita Indonesia, yaitu dengan beras. Karena itu makan pokok kita kaum muslimin di Indonesia. Kemudian berapa ukurannya dari zakat fitri yang dikeluarkan? Dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ukuran zakat fitri adalah 1 sa'. Yang mana 1 sa' ini, sa' adalah nama dari takaran, ya, semacam literan. Mereka itulah ketika dibuat dengan timbangan, maka satu jenis satu dengan yang lainnya dari bahan makan pokok kadang-kadang berbeda-beda. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah menyatakan dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni', para ulama telah mencoba menimbang 1 sa' itu dengan ditimbang dengan menimbang gandum yang bagus, dan mereka telah menelitinya dengan penelitian yang sempurna. Demikian pula aku telah menelitinya bahwa 1 sa' itu mencapai 2 kilo 40 gram gandum yang bagus. Telah maklum bahwa benda itu berbeda-beda ringan dan beratnya. Maka jika benda itu berat, kita berhati-hati dan menambah timbangannya. Jika benda itu ringan, maka kita boleh menyedikitkannya. Ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa penelitian dengan gandum yang bagus, 1 sa' itu 2 kilo 40 gram. Mereka itulah kalau kita bulatkan menjadi 2,5 kilo, itu semoga tidak ada masalah. Sebagian orang ada yang mengeluarkan dengan uang. Dan tadi telah kita jelaskan bahwa di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya mereka mengeluarkan dengan makanan pokok. Walaupun di zaman Nabi SAW sudah ada mata uang, ada dinar, ada dirham, tapi mereka tidak mengeluarkannya dengan uang. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam di dalam zakat fitri ada dengan makanan pokok. Mereka itulah, ini pendapat mayoritas ulama, ya, mengeluarkan zakat fitri itu dengan makanan pokok. Bagaimana dengan orang-orang yang kesusahan, ya? Sebagian panitia menyediakan beras, kemudian orang yang membayar zakat fitri memberikan uangnya, kemudian ditakar ditimbang di situ, insya Allah tidak masalah. Yang penting yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kemudian berikutnya adalah kapan waktu mengeluarkan zakat fitri. Tadi telah kita sebutkan hadis dari Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memerintahkan agar dikeluarkan sebelum keluar menuju sholat. Berarti di pagi hari, ya, tanggal 1 Syawal sebelum sholat Aid. Ini waktu yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah waktu yang terbaik. Waktu di saat orang bergembira. Akan tapi terkadang waktu tersebut sangat sibuk keadaannya. Apalagi orang tua yang mengurusi anaknya untuk bersegera sholat ke tanah lapang, sehingga tidak memungkinkan mengeluarkan zakat fitri di saat itu, maka
agama memberikan kelonggaran untuk memajukan 1-2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau biasa memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang biasa menerimanya itu 1-2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun memajukan semenjak awal Ramadan atau bahkan memajukan pada bulan-bulan yang lain sebagai pendapat sebagian ulama, maka ini tidak sesuai dengan praktek Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sedangkan mereka adalah generasi terbaik yang telah mempraktekkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang siapa yang berhak menerima zakat fitri. Para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa penerimanya sama dengan zakat mal, yaitu 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil, dan lain sebagainya. Akan tapi pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa zakat fitri ini adalah khusus untuk fakir miskin. Dengan dalil hadis yang telah kita sebutkan tadi, riwayat Imam Abu Dawud, dari penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makan bagi orang-orang miskin. Menunjukkan bahwa zakat fitri ini untuk orang-orang miskin, sehingga tidak diberikan kepada yang lainnya. Demikian pula zakat fitri ini adalah termasuk jenis kafarah, sehingga wujudnya adalah makanan yang diberikan oleh yang berhak, ya, sebagaimana bentuk-bentuk kafarah yang telah ditetapkan, sebagian wujudnya adalah makanan. Kemudian kalau kita perhatikan masalah hikmah, apabila zakat fitri itu 8 asnaf, maka orang akan mendapatkan sangat-sangat sedikit. Tidak mencukupi bagi orang yang memang membutuhkan dari 8 asnaf tersebut. Umpamanya seorang yang hutangnya banyak, gharim, sampai berhutang, punya hutang 10 juta. Ya, kemudian karena punya hutang itu, ini Anda mendapatkan zakat fitri sebesar 5 kilo beras. Ya, maka ini tidak munasabah dengan keadaan dia. Mereka itulah bahwa zakat fitri adalah untuk fakir miskin, ini pendapat yang lebih kuat dalam bab ini karena sesuai dengan praktek dari Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian bolehkah mengadakan panitia untuk menyalurkan zakat fitri? Ini dibolehkan. Karena termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar yang memberikan zakat fitri kepada orang yang menerimanya, orang yang mengurusinya. Akan tetapi para pengurus ini mereka sekedar beramal saleh, membantu. Sehingga jika mereka bukan termasuk orang yang miskin, maka tidak berhak mendapatkan zakat fitri. Tetapi jika mereka termasuk orang miskin, mereka mendapatkannya karena sebagai orang miskin, bukan karena sebagai panitia. Demikianlah sedikit penjelasan tentang masalah zakat fitri ini. Syariat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Nabi SAW, dipraktekkan para sahabat. Semoga menambah pengetahuan kita dan sehingga kita bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.